Nama lengkap Bapak? Saya Robi Riantoni. ROBBY Rianto NY Riantoni. Jabatannya kepala cabang ya? Ya, benar. Sudah. Kalau identitas perusahaannya Pak? Kayak Nama perusahaannya. Nah, perusahaan itu PT Daya Anugrah Mandiri. Nah, nama cabangnya Daya Motor ada Auri gitu. Oh. Nah, Berarti kalau nama PT-nya PT Daya Anugrah Mandiri. Tapi kalau ininya nama di ini kita nih itu Daya Motor. Gitu. Apa ya istilahnya? Bapak, kalau di Daya Anugrah Mandiri ini ada Petikas nggak Pak? Kita Kas punya. kecil. Ya, kas kecil punya. Biasanya Bapak kalau misalkan catat Petikas itu pakai metode apa Pak? Jadi gini Mbak, untuk yang petty cash itu memang kita sudah nggak ada lagi yang catat manual kayak gitu, yang pengeluaran berapa, ini berapa enggak. Jadi semuanya tuh by, saya mungkin pernah cerita sama ini, itu sudah by system. Jadi ini misalnya nih ada pembelian bensin misalnya, bensin kan biasa kalau pembelian bensin tuh pakai petty cash ya, kayak kas kecil, karena kan jumlahnya tidak lebih dari 500.000 ya kalau nggak salah, itu masih bisa dihandle sama petty cash. Nah kalau kayak gitu nanti teknisnya itu si driver itu ngasih bensin, dia kan ngeklaim nih bensin, ngasih itu pom bensinnya. Nah habis ngasih pom bensin, lalu nanti si kasir itu dia langsung scan, habis scan tuh masuk ke ini namanya sistem Odoo. Saya lihatkan sistemnya. Itu menggunakan aplikasi atau apa Pak? Menggunakan aplikasi. Jadi tujuannya ini biar nanti lebih bisa mobile kayak gitu. Jadi nggak yang semuanya dikerjakan di kantor. Jadi saya dimanapun saya berada, saya tetap bisa melakukan approval kayak gitu di sini. Kok jadi Kalau boleh tahu nama aplikasinya apa ya Pak? Odoo, ODOO. Itu open source ya, jadi kayak Linux ya, Linux kan open source tuh, nah sama tuh kayak gitu. Untuk prosedur Petikas biasanya gimana ya Pak? Kalau misalkan kayak kan tadi Bapak sudah jelaskan kalau misalkan bensin itu langsung ke bagian mana? Prosedurnya. Jadi kalau prosedur untuk petty cash itu kan pasti hal yang pertama dilakukan itu kan mengisi petty cash dulu, ya dong. Nah, ngisi petty cash. Nah, ngisi petty cash ini itu kita bikin surat pengajuan ke HO, kayak gitu. Misalnya hari ini mau diisi petty cashnya 1 juta, misalnya gitu. Atau langsung 1 bulan. Biasanya sih kalau di sini biasanya langsung 1 bulan. Misalnya 1 bulan itu kita pengajuan ke HO isinya 10 juta nih petty cash. Itu ngajukan dulu awal bulan. Nah nanti setelah ditandatangani semua sama HO, nah secara otomatis itu nanti dananya itu masuk ke rekening cabang. Nah habis dari rekening cabang, nah itulah petty cash itulah yang akan nanti digunakan untuk kegiatan operasional di cabang. Nah itu proses yang munculnya petty cash itu seperti itu. Jadi kita di cabang mengajukan di awal bulan, tapi pengajuannya itu enggak yang Pak saya pengen ngajukan 15 juta, enggak seperti itu juga. Jadi pengajuannya itu pakai history. Jadi history bulan lalu berapa ya? Kalau history bulan lalu ternyata cuma 5 juta, ya udah berarti bulan ini kita ngajukan 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah ditandatangani setelah di ACC sama HO, baru nanti uangnya itu masuk ke cabang. Nah, baru untuk penggunaan uangnya tadi ya seperti itu tadi. Jadi misalnya nih pembelian bensin buat mobil, ya misalnya beli 200.000, ya udah nanti setelah itu si driver ngasih itu notanya ke
ke kasir. Nah, kasir kemudian scan, kemudian setelah di scan masuk ke sistem. Nah, dari sistem itu langsung diinput kalau kita ada kodenya ya. Jadi biar nanti nggak salah kan banyak transaksinya iya, jadi bisa jadi benar-benar tepat di analisanya nih tepat. Oh ternyata buat bensin 1 bulan sekian, buat listrik sekian, buat telepon sekian gitu. Jadi biar nggak salah. Nah kemudian dari situ misalnya 200.000 yang tadi, ya udah nanti disesuaikan tuh kodenya apa. Nah situ misalnya biaya bensin tanggal sekian. Udah nanti baru untuk ngeklaimnya itu baru di approve sama si admin head. Jadi kita kalau harusnya kan harus tahu mengenai struktur organisasi dulu lah ya, struktur organisasi. Nah nanti saya ini ada struktur organisasi. Nah kemudian nanti dari situ di kasir bikin di approve sama admin head. Nah, dari admin head baru saya yang approve. Nah, baru itu benar-benar bisa masuk pengakuannya jadi biaya yang harus kita keluarkan. Terus kalau boleh tahu itu penerimaan kas yang ada di sini tuh dari apa aja? Itu selain dari yang pusatnya itu ya, untuk pengisian itu dari kantor cabang ini terima kasnya itu dari apa aja gitu? Terima kas. Kayak gini. Ini kan kita perusahaan penjualan motor Honda sama spare part ya. Nah, yang paling utama itu sih kita mendapatkan pembayaran itu kan dari pembelian motor Honda. Nah itu dari pembelian motor Honda, dari pembelian spare part, dari insentif dari leasing, dari ya kalau mau di ini banyak nih, insentif dari leasing, insentif dari main dealer. Nah, seperti itu, uang yang masuk ke rekening kayak kita. Itu aja sih biasanya yang utamanya itu pembelian dari motor, pembelian dari spare part, kemudian pembayaran orang servis, jasa servis, lalu insentif dari leasing sama insentif dari main dealer. Itu sih besarannya ada 5 itu. Untuk prosedurnya semuanya sama Pak? Prosedur pengisian ya? Kalau yang dari leasing dan lain-lain? Beda-beda Mbak. Untuk teknisnya beda-beda Mbak. Nah nanti kalau misalnya Mbak mau lebih detail teknisnya, sekali lagi ya saya kalau ngomongin teknis saya mungkin ini nanti bisa saya iniin sama si kasirnya. Jadi memang nanti dia yang benar-benar coba menjelaskan teknisnya ya, ngomongin teknisnya. Nah kayak gitu. Jadi bisa saya iniin gitu. Karena ininya beda-beda. Ini uangnya tuh beda-beda, masuknya dari mana tuh beda-beda Mbak sumbernya. Insentif dari leasing masuknya dari leasing. Insentif dari main dealer masuknya dari main dealer. Pembelian motor masuknya dari konsumen. Pembayaran jasa servis masuknya dari konsumen. Nah kayak gitu. Jadi beda-beda nanti cara inputnya. Gitu. Tapi nanti penerimanya semuanya dikumpulin jadi satu kas itu. Iya, jadi kita kan di sini ada rekening banknya ya. Nah, jadi semuanya itu nanti dikumpulkan di situ semua. Nah, jadi jelas nanti berapa sih keuntungan kita hari ini, berapa pengeluaran kita, nah kayak gitu. Dan itu nanti akan direkap setiap bulannya. Itu yang nanti timbullah yang namanya laporan laba rugi, ya dong, ya kan? Nah, jadi dari situ tahu tuh pemasukan kita berapa, kemudian biaya-biaya berapa, lalu nanti ujung-ujungnya laba atau rugi. Iya. Kalau untuk pengeluaran biasanya Pedikes itu buat apa aja ya Pak? Selain bensin itu untuk apa aja? Saya lihat kan laporan keuangan ya, tapi saya nggak bisa share laporan keuangan ini. Saya hanya ini kalau ini ngomongin biaya, nih semua biaya ada di sini. Kalau misalkan nanti rekapnya dilihat boleh? Apa tetap? Kalau untuk ininya boleh ya Mbak, tapi kalau untuk angkanya saya nggak bisa. Oh iya, kalau angka nggak usah. Ini semua biaya ada. Ini laporan laba rugi kita. Ini laporan laba rugi namanya. Nah ini dari
dari penjualan, kemudian ini biayanya nih. Kalau Mbak mau lihat biayanya banyak sebenarnya. Kalau kita ngomongin biaya ya bukan hanya Iya. sekedar biaya karyawan, biaya bensin, biaya air iya listrik. Banyak biayanya kayak gitu, biaya telepon. Nah, di sini ada. Nah, kalau di kita tuh ada perbedaan antara showroom sama bengkel. Biaya showroom sendiri, biaya bengkelnya sendiri juga. Jadi tidak jadi kan di bawah ini kita dibagi dua tuh. Ada showroom yang buat penjualan motor sama bengkel untuk yang servis motor. Itu secara biaya itu dibedakan. Jadi biar jelas berapa sih biaya yang benar-benar real dari showroom, biaya yang benar-benar real dari ini. Nah, ini ada nih semuanya nih. Kayak gitu. Nah, sampai terakhir di sini pun kita punya BEP. Jadi berapa sih perusahaan itu mau benar-benar nggak untung nggak BEP ya, break even point-nya. Oh harus jualan berapa unit nih? Oh biayanya harus berapa? Unit entry-nya harus berapa? Kayak gitu. Oh iya Pak, untuk dokumen yang biasanya digunakan penerimaan itu apa aja Pak? Penerimaan kas kecil. Dokumen. Kalau untuk dokumen itu dokumen yang dari kita ya? Iya. Dokumen dari kita. Kalau nggak salah sih dia cuma hanya ada Iya deh, misalnya. dia cuma ada surat gitu sih Mbak, surat buat pengajuan dana kas kecil kayak gitu. Iya Bapak, biasanya kalau misalkan ada pengajuan atau penerimaan gitu, ada cap lunasnya nggak Pak? Cap buat lunas ada. Tapi tidak cap buat lunas. Jadi kayak gini, istilahnya tuh kayak kwitansi ya. Iya. Jadi setelah konsumen bayar atau melakukan klaim apapun, itu nanti di print tuh, di print lalu muncul. Nah pokoknya di situ tuh wajib ada tanda tangan si kasir, tanda tangan admin, sama tanda tangan saya bahwa memang benar-benar mengetahui nih kayak gitu. Yang dikeluarkan berapa sih uangnya, atau uang yang masuk tuh berapa sih kayak gitu. Ada stempelnya juga, tapi stempelnya stempel bukan tulisan lunas gitu enggak, tapi stempel yang dari perusahaan kayak gitu. Kalau misalkan nomor cek biasanya kan di ceknya tuh ada nomornya ya Pak. Betul. Itu dipertanggungjawabkannya oleh bagian apa Pak? Nah kalau untuk cek itu teknisnya ceknya di daya motor itu kan semua cek itu dipegang sama yang namanya tuh area manager. Nah gitu, semua cek kita tuh dipegang sama area manager. Jadi semua bentuk tanda tangannya itu harus ditandatangani semua sama si area manager. Jadi jadi nggak ada wewenangnya di sini gitu. Makanya kemarin tuh ada case si area manajernya ini tanda tangannya nggak konsisten, berubah-ubah. Itu jadi nggak mau diterima itu ceknya sama si banknya. Jadi yuk terpaksa dia harus tanda tangan ulang. Gitu. Nah jadi semua dipegang sama si area manajer, orang yang berwenang. Berarti yang mengatasi penerimaan kas kecil cuma kasir dong ya Pak? Iya, cuma kasir aja yang buat si kas kecilnya. Segala hal yang berhubungan dengan uang itu kasir. Segala hal yang berhubungan sama uang itu urusannya kasir. Nah, pokoknya di sini. Kalau misalkan ada saldo kas di tabungan itu ada perlindungannya nggak Pak dari kemungkinan pencurian? Ada, kita itu semua yang di sini tuh di cover asuransi ya. Jadi ada asuransi yang khusus buat motor, ada asuransi yang khusus buat spare part, ada lagi asuransi uang. Nah gitu, jadi semua yang uang yang terrecord ke sistem ya. Biasanya kalau nggak salah sih pertanggungannya di sini sampai 250 juta ya. Nah gitu, jadi kalau misalnya uangnya masih masuk coverannya masih, tapi kalau misalnya sudah melebihi dari 250 juta ya berarti itu jadi tanggungan si kita. Misalnya uangnya ada 300 juta ya udah berarti 50 ya jadi tanggungan kita gitu.
Berarti di akhir periodik nanti ada pencocokan fisik kas sama yang di pencatatannya ya Pak? Kita bahkan melakukannya tuh daily Mbak. Jadi tiap hari. Jadi nggak kita, apalagi masalah uang ya, uang sangat ini. Jadi kita lakukan tuh daily tiap hari. Jadi saya tuh juga ngecek keuangan tiap hari. Berapa nih uang kas yang ada di tangan gitu, yang dipegang, yang masuk berangkas, kita punya berangkas, yang masuk berangkasnya ada berapa? Biasanya Bapak kalau misalkan rekening koran di Petikas tuh ada rekening korannya Pak? Petikas ada rekening koran. Kita nggak ini sih rekening koran Mbak. Kita nggak pernah cetak-cetak rekening koran karena semua yang untuk masalah itu tuh di handle sama HO ya Mbak ya. Pokoknya kita di sini tuh sudah by system, masuknya berapa, kemudian keluarnya berapa, nanti yang antara fisik sama sistem kita cocokkan. Kalau misalnya ada 10 juta, yaudah berarti saya tuh ngitungin, benar nggak nih uangnya ada 10 juta? Jangan kalau nggak ada yang kurang, nah berarti ada di mana nih yang belum dibayar atau mungkin ada salah hitungan, salah input kayak gitu. Berarti semua penerimaan atau pengeluaran kas kecil harus ada cek atas nama perusahaan ya Pak? Kalau ngomongin penerimaan kan tadi yang saya bilang itu sumbernya banyak dari mana-mana aja. Nah kemudian kalau untuk yang kas kecil itu yang tadi saya bilang setiap awal bulan tuh kita mengajukan bikin surat gitu kan, dana biar dananya masuk. Jadi kalau ngomongin penerimaan kas kecil itu cuma dilakukan sekali aja Mbak. Nggak berulang berkali-kali. Nah tadi pertanyaan kedua mengenai pengeluaran kas kecil, apakah ada apa? Ada ada apa? Atas nama perusahaan. Kalau untuk pengeluaran kas kecil itu nggak perlu pakai cek-cek lagi Mbak, kayak gitu. Jadi pengeluaran kas kecil yang seperti saya bilang, misalnya nih tanggal 20 besok saya harus bayar uang listrik, ya kan? Nah, biasanya uang listrik itu nanti 2 juta misalnya kayak gitu. Ya udah teknisnya nih Mbak ya, itu si kurir itu ngambilin dulu uangnya sama si hasil 2 juta. Aku ambil dong 2 juta mau bayar ini. Oke ya Pak, nanti kalau sudah dibayar, kalau misalnya ada sisa, nanti sisanya dikembaliin ya Pak, sama kwitansi yang dari pembayaran PLN. Nah setelah dibayar ke sana, kan ini mau mulai kas kecil nih. Nah setelah dibayar ke sana, kemudian si kurirnya balik. Kurirnya balik ternyata cuman habisnya 1.800.000 misalnya. Berarti kan ada sisa 200.000. Nah sisa 200.000 tuh kembaliin ke kasir. Kemudian si kurirnya ngasih kwitansi. Nah kwitansi itulah nanti yang diinput di sistem. Jadi nggak ada lagi pakai urusan pakai tanda tangan cek apa segala, nggak ada lagi gitu. Yang lewat kwitansi aja. Iya lewat kwitansi, kwitansinya di scan, hasil scannya dimasukkan ke sistem, di attachment ya istilahnya. Iya, nah nanti setiap saya mau approve, itu saya harus lihat dulu bukti kwitansinya, bener nggak nih kwitansinya 2 juta sesuai nggak sama angkanya. Kalau memang udah sesuai, approve, tek, udah selesai di situ, clear. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau misalkan penerimaan kas kecil ada kendala nggak sih Pak? Untuk penerimaan kas kecil sih nggak ada kendala ya Mbak ya, karena memang pas awal bulan itu kita ngisi lah istilahnya, ngisi saldo lah kayak gitu, nggak pernah ada kendala. Jadi udah tersistem dengan baik ya? Iya benar, nggak ada kendala.